Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe YouTube kami dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di Legislatalk, suatu perbincangan seputar perancangan peraturan perundang-undangan. Hadir saat ini, apa kabar Bang Fajri Nur Samsi, sudah bersama-sama dengan kami? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sudah mengundang. Yes, teman-teman, kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih pada saat ini. Ya, kita santai aja. Telur dong, pakai telur ya. Karetnya 2, Bang. Ya, Bang Fajri ini adalah Direktur Jaringan dan Advokasi PSHK, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, dan juga pengajar ya di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera. Ya. Sehat, Bang? Alhamdulillah, baik. Ya, alhamdulillah. Ya. Rekan-rekan sekalian yang menyaksikan, pada kesempatan kali ini kita mau diskusi nih. Aku mau nanya-nanya sama Bang Fajri, terutama di awal tahun ini kita mau nanya tentang Prolegnas nih, Bang. Program Legislasi Nasional. Baik, bagaimana kita melihat Prolegnas tahun lalu 2021 dan yang ke depan 2022. Nah, boleh nggak Bang kira-kira sedikit kasih review ke kami nih, gimana pandangan Abang terkait dengan Prolegnas tahun lalu? Tahun lalu ya? Ya, Prolegnas 2021 memang sebenarnya ada tren yang belum membawa perubahan ya. Jadi maksudnya dari segi kuantitas misalkan dia masih jauh antara target dan capaian gitu ya. Lalu kemudian bahkan kalau kita hitung dari 2 periode masa pemerintahan Presiden Joko Widodo misalkan, itu trennya terus bertahan ya, di mana target tidak sesuai dengan capaian. Bahkan kalau yang 2021 itu ada 8 RUU yang disahkan jadi undang-undang, itu yang masuk dalam Prolegnas. Dan ke-8 undang-undang itu, 5 diantaranya itu memang berasal dari Prolegnas ya, tapi 3 diantaranya memang dia undang-undang tentang pengadilan tinggi. Nah, kenapa saya sebutkan tentang pengadilan tinggi ini? Dia secara substansi sebenarnya nggak rumit gitu. Dia pembentukan aja. Jadi bahkan istilahnya substansinya nggak beda, tinggal dibedakan terkait wilayahnya di mana gitu ya. Nah, yang punya kerumitan tersendiri 5. Nah, yang menarik dari 5 ini itu semuanya berasal dari Prolegnas 2020, jadi maksudnya berulang-berulang dan baru disahkan di 2021 gitu. Jadi selain targetnya jauh, capaiannya jauh dari target, yang disahkan pun sebenarnya sudah dua Prolegnas ya, bahkan 2 tahun gitu ya. Nah, ini sebenarnya menunjukkan masih belum maksimalnya perencanaan legislasi gitu. Nah, itu jadi trennya masih mengulang, belum ada hal baru dari segi kuantitas. Nah, kalau dari segi kualitas memang lebih kepada partisipasi yang minim ya. Memang kami dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan banyak fokus di isu partisipasi nih. Jadi dari 5 RU yang tadi yang masuk di Prolegnas, lalu kemudian dia berasal dari Prolegnas sebelumnya, partisipasi ini masih dianggap sebagai suatu formalitas ya. Jadi penyelenggaraan acara, mengundang orang itu sudah dianggap partisipasi. Padahal kalau kita merujuk misalkan keputusan MK yang uji formil dan cipta kerja, 91 ya, ada partisipasi yang bermakna gitu ya. Jadi hak untuk didengar, hak untuk mendapatkan respon, jawaban gitu ya. Lalu kemudian mendapatkan tanggapan itu harus dipenuhi. Nah, tapi sampai sejauh ini, bahkan sampai terakhir nih Undang-Undang Ibu Kota nih, nah itu juga masih kayak gitulah kira-kira. Jadi bahkan menurut saya bukan lagi butuh perubahan ya, butuh inovasi gitu, butuh imajinasi yang gebrakan gitu, keberanian juga nih dari DPR dan Presiden ya sebagai 2 aktor pembentuk undang-undang dan DPD juga untuk melakukan perubahan kalau memang diinginkan perubahan itu. Nah, itu kan jadi pertanyaan besar. Gitu. Iya, tadi menarik ya Bang Fajri udah menyebutkan ya sebenarnya cukup minim ya. Berarti kalau bisa aku dapat dari pernyataan Bang Fajri tadi, minim kinerja DPR ataupun mungkin pemerintah ya dalam hal ini untuk menyelesaikan target RUU di Prolegnas ya. Kalau menurut Bang Fajri sendiri,
kenapa sih sebenarnya? Apa sih yang membuat target-target ini ya nggak tercapai gitu? Ya. Nah ini, kan kalau kita memaknai sebuah prolegnas itu, kita harus memaknai sebagai dokumen perencanaan. Ya. Jadi bukan sebuah dokumen harapan. Nah, bedanya adalah kalau dokumen harapan tuh kan kita suka, mungkin kita beda-beda caranya ya. Kita suka punya daftar yang kita inginkan apa, berapa tahun lagi gitu ya. Mungkin, nah itu daya ikatnya itu seharusnya memang terhadap diri sendiri aja. Ya. Tapi kalau sudah masuk perencanaan, bagi perencanaan legislasi, itu harus sudah cerminan dari politik hukum setahun ke depan. Politik hukum 5 tahun ke depan misalkan. Nah, jadi kalau tidak tercapai berarti ada rencana pembangunan yang itu juga dilaksanakan dengan APBN yang tidak terlaksana juga. Jadi harusnya diarahkannya ke sana. Nah, ketika pertanyaannya adalah kenapa? Memang kalau saya melihat cukup banyak hal ya, banyak aspek lah. Yang pertama dari segi memaknai dokumen perencanaan legislasi sendiri, prolegnas karena sudah terlalu sering, bahkan kalau catatan saya sudah tidak pernah Presiden dan DPR itu menyelesaikan targetnya. Dari prolegnas pertama kali ada di 2004. Bahkan catatan BPHN sendiri di kajiannya itu dari tahun 98, rencana legislasi itu nggak pernah tercapai. Gitu. Jadi karena sesuatu yang berulang, lalu kemudian tidak dievaluasi secara ketat gitu ya, dan dianggap baik-baik saja, dianggap benar, bahkan ketika tidak tercapai ya udah jadi nggak ada beban aja gitu. Nah, saya pikir yang paling mendasar itu perspektif pengguna perencanaan legislasi menggunakan dokumen itu yang pertama. Yang kedua, tingkat kematangan RUU yang masuk ke prolegnas itu juga perlu mendapatkan perhatian ya. Jadi saya mendengar kalau di DPR itu pakai skema kuota atau skema jatah ya. Misalkan satu komisi 2 RUU gitu. Satu komisi ada seperti itu. Jadi ada jatah lah kayak itu tertulis tidak tertulis kebiasaan. Jadi karena mungkin saya berpikirnya karena mungkin terlalu ketat atau tarik-tarikan kepentingan antara setiap anggota yang merasa punya hak untuk mengusulkan gitu ya. Akhirnya titik tengahnya adalah ya udah setiap komisi 2 gitu. Nah, akhirnya semua komisi menggunakan jatahnya dan akhirnya targetnya DPR itu selalu di atas 15. Beda dengan pemerintah yang sudah berhasil dari 5 tahun terakhir itu sudah berhasil menekan di bawah 15, bahkan di tahun lalu itu hanya 9 RUU. Yang saya lihat elaborasi data diskusinya itu cukup ketat tuh kalau di pemerintah ya. Jadi bukan satu kementerian satu RUU, enggak, tapi dia disaring lagi dan kemudian agak lebih ketat lah, walaupun angka 9 itu juga kalau kita lihat capaian hari ini 8 RUU, jadi juga sangat tinggi gitu ya. Tapi saya pikir usahanya udah kelihatan lah. Beda dengan kalau DPR terlihat belum punya jalan keluar. Cara nyaringnya gimana sih gitu ya. Jadi saking banyaknya RUU yang ditargetkan, mimpinya banyak, tapi waktu setahun memang udah terbukti dari tahun ke tahun nggak akan pernah cukup menyelesaikan hampir 10 lebih RUU gitu. Bahkan yakin lah ya DPR dan Presiden udah tahu 1 tahun tuh nggak mungkin bikin RUU sebanyak itu gitu. Tapi mereka masih menargetkan. Nah itu jadi perspektifnya juga sudah hal yang selama ini berjalan tidak baik tapi berulang-ulang. Jadi seakan-akan itu yang dibenarkan gitu satu itu. Dan kedua belum ada jalan keluar nih. Gimana caranya menyeleksi? Misalkan prolegnas tahun ini hanya 5, udah kita fokus aja di 5 gitu. Nah ini belum ketemu nih deal mungkin secara politik yang agak susah ya. Kalau mekanisme gampang aja, maksimal 5, tapi caranya gimana bisa dapat 5? Mungkin itu yang belum ketemu ya. Nah itu lalu kalau yang terakhir terkait teknis, kalau menurut saya pembahasan RUU di DPR dan ini udah cukup lama juga, itu masih menyisakan banyak hal mendasar yang dibebankan keputusannya ada di DPR gitu. Jadi istilahnya persiapannya ini nggak matang. Yang penting, ini jatah di komisi saya, udahlah majuin aja dulu. Yang penting ada naskah akademik, yang penting ada draft. Tapi ketika dibahas, deadlock-nya banyak banget gitu. Kayak ambil contoh deh, misalkan undang-undang PDP sekarang pelindungan data pribadi, deadlock-nya di lembaga baru. Padahal lembaga baru itu harusnya udah bisa selesai di
masa persiapan. Ini setuju nggak ada lembaga baru? Kalau enggak ya jangan dimasukin. Kalau ada udah di ini. Dan terus secara teknis kalau mentok di akhir tahun udah diterusin lagi. Nah, saya pikir fungsi evaluasinya juga belum maksimal berjalan. Iya, jadi kita juga jadi bertanya-tanya ini serius apa enggak sih ya? Membentuk undang-undang ini ya. Yeah. Jadinya ya nggak tahu kesannya seperti apa di masyarakat ya. Nah, aku sekedar mengulang atau mengulang lagi nih dari yang Bang Fajri bilang. Bahkan kalau di dataku nih Bang, kan kemarin kita ada prolegnas dan kemudian di Oktober itu ditambah lagi ada 5 undang-undang, 5 rancangan undang-undang, mohon maaf, RKUHP, RUU ITE, pemasyarakatan, perubahan undang-undang BPK yang nggak disahkan juga di tahun 2021. Ini makanya kan jadi bingung kita. Loh, ini yang udah ada aja belum selesai, ditambah lagi dengan RUU yang baru. Ini kira-kira apa sih di balik ini ya? Bang Fajri bisa kasih pencerahan nggak? Ini keresahannya sama ya kita ya. Maksudnya kalau ditanya apa sih di balik itu nggak bisa jawab juga, karena kalau kita lihat dokumen evaluasi prolegnas nggak ada alasannya apa ya. Yang pasti itu sebuah mekanisme yang dijalankan. Iya, oke, contreng. Ada peluang DPR dan Presiden untuk menambah mengurangi di masa evaluasi itu bisa, oke, contreng gitu ya. Tapi kenapa RUU ini masuk? Kenapa dia tidak menggantikan yang existing gitu ya? Nah itu nggak terjawab. Nah itu bagian dari sejauh ini nggak transparan dan kemudian nggak partisipatif juga, mulai dari perencanaan proses legislasi. Nah yang menarik juga tadi disebutkan Efrem juga adalah udah ditambah tapi nggak diberesin gitu kan. Kayak kalau kita mau belanja gitu ya, ngambil masukin daftar belanjaan pas ke departemen store nggak dibeli juga ya, buat apa gitu nambah-nambah. Nah itu juga yang jadi pertanyaan, dan sekarang yang 5 itu juga masuk lagi ke prolegnas berikutnya. Nah yang menarik juga sebenarnya menambah daftar kerisauan gitu ya. Di Oktober ya disahkan ya, catatan saya memang dokumennya disahkan di 30 September gitu ya, jadi mungkin 1 hari sebelum itu. Di waktu itu seharusnya DPR dan Presiden itu sudah mensahkan prolegnas 2022. Jadi kalau kita lihat Undang-Undang 12 2011 dan juga Undang-Undang Keuangan Negara, jadi prolegnas itu idealnya dia disahkan sebelum APBN, pengesahan APBN. Dan APBN itu harus disahkan menurut Undang-Undang Keuangan Negara itu 3 bulan sebelum dia digunakan. Jadi Desember, November, Oktober. Nah itu tuh sudah harus ada APBN. Berarti di awal Oktober dia harus ada. Begitu juga prolegnas. Jadi menariknya pada saat itu alih-alih bikin prolegnas baru ya, dia malah mengevaluasi dan mengganti gitu. Dan akhirnya nggak kejadian. Nah inilah yang saya tadi bilang, seolah-olah itu tuh biasa aja gitu. Padahal seharusnya ada konsekuensi, ada hal yang sifatnya jadinya nggak berulang. Tapi itu tidak dilakukan. Dan misalkan ditanya harusnya siapa gitu ya, ya harusnya ada ethical yang bisa menjaga prosesnya agar itu tidak terjadi, karena basisnya sebenarnya regulasi, bukan sebuah konvensi, bukan sebuah kebiasaan. Itu ada di Undang-Undang 12 dan Undang-Undang Keuangan Negara. Oke, aku mau ngejar dikit tuh Bang ke masalah konsekuensi. Jadi menurut Bang Fajri, bagaimana ini? Apakah harus ada konsekuensi nyata misalnya kepada anggota DPR atau kepada pemerintah nggak menyelesaikan? Apakah nanti ada konsekuensinya? Misalnya nggak bisa mengajukan lagi atau seperti apa? Nah konsekuensi ini kan bentuknya banyak ya. Ada yang mulai dari hukuman, ada yang kalau sifatnya administratif, misalkan berpengaruh terhadap legalitas dokumen yang dihasilkan, atau bahkan anggaran yang nggak dapat gitu ya. Nah ini seharusnya konsekuensi itu udah terbangun ketika, kan unik ya, ketika APBN-nya udah jalan nih. Terus prolegnasnya baru belakangan. Terus uang yang ada di APBN, ini berapa undang-undangnya dapat dari mana jumlahnya, gitu. Nah, tapi sejauh ini bisa aja gitu diakalin. Jadi yang berkonsekuensi itu bukan keterlambatan prolegnasnya, tapi justru berapapun prolegnas yang dihasilkan yang setelah APBN disahkan itu dapat aja budgetnya. Nah, seharusnya menurut saya harusnya mekanisme dibuat, ya udah kalau prolegnasnya terlambat ya akhirnya budgetnya seadanya gitu. Bahkan nggak boleh dibudgetkan gitu. Tapi walaupun nantinya ada argumentasi bahwa kalau masa satu tahun nggak bikin undang-undang gitu ya, nggak mungkin dong, fungsi legislasi bakal macet, nggak ada solusi dan lain-lain. Nah seharusnya dikembalikan lagi kepada
penilaian kinerja gitu ya, bahwa yang seharusnya bertanggung jawab siapa, mekanisme di internal misalkan ada mekanisme di partai politiknya, di fraksinya gitu ya, yang harusnya sama-sama sistem di dalam DPR maupun pemerintah saling mengingatkan gitu bahwa membuat prolegnas itu ada jangka waktunya. Gitu. Oke. Tapi aku coba mau tarik mundur sedikit, Bang Fajri. Ya. Sebenarnya kalau kita renungkan, Bang, sebenarnya keberhasilan prolegnas itu apakah dia hanya sekedar kuantitas itu ya tadi ya? Oh, disahkan 5 dari 39 dan lain sebagainya. Atau gimana sih sebenarnya menurut pandangan Bang Fajri, apakah sekedar kuantitasnya oh terpenuhi nih gitu 15 20 gimana, Bang? Jawaban pertamanya tidak. Tentu tidak kuantitas bukan satu-satunya kriteria ya keberhasilan dari pencapaian prolegnas. Masih ada yang lain, misalkan proses legislasi yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Apalagi sekarang pasca putusan MK yang Undang Cipta Kerja yang 91 itu, standar partisipasi udah ditinggiin sama MK gitu ya, bukan hanya sekedar bikin acara, ngundang, terus kemudian udah terpenuhi, udah ditinggikan sama MK, dan itu udah harus jadi dasar lah atau patokan gitu ya. Nah, di sisi lain, substansi atau kualitas substansinya juga harus jadi kriteria penilaian. Jadi, misalkan, walaupun saya kurang setuju kalau misalkan diambil salah satu kriterianya dari berapa banyak yang diajukan ke MK, kalau itu hak ya. Jadi boleh diajukan, boleh enggak. Jadi itu nggak masuk menilai substansi. Tapi misalkan kalau syarat substansi di Undang-Undang 12 kan ada beberapa prinsip dan asas tuh. Nah, itu bisa dikaji satu-satu. Di BPHN itu ada analisa dan evaluasi yang melihat substansinya, bisa dilihat dari situ. Nah, tapi yang harus juga dipahami adalah kriteria kuantitas jadi penting karena itu yang paling mudah dipahami masyarakat. Misalkan ditaruh aja tuh di medsos ya, capaian, itu udah pasti ramai tuh, targetnya berapa, capaiannya berapa, udah pasti ramai tuh, gitu. Nah, itu dikuantitatifkan, lalu kaitkan itu sama anggaran. Misalkan satu undang-undang sekitar 200-300 juta misalkan, berapa banyak itu anggaran negara yang akhirnya nggak kepake. Bahkan mungkin dipakai ya, karena pembahasan berjalan ya, tapi nggak menghasilkan sebuah produk. Kalau logika pengadaan barang dan jasa, itu udah ada penyelewengan anggaran kira-kira gitu. Tapi logikanya selalu nggak bisa ke arah sana, gitu. Jadi kuantitas jadi salah satu saja, bahkan minor ya, 1 di antara 4 gitu ya. Tetapi ini yang paling mudah dibaca publik gitu. Dan jangan keliru juga bahwa rincian daftar di prolegnas itu dengan mudah di-capture oleh publik. Oh, ini daftar belanjanya, oh ini daftar kinerjanya. Jadi kalau publik tahu bahwa kok daftar kinerja di awal nggak tercapai, ya sudah berarti kinerjanya nggak baik. Itu paling mudah lah gitu ya, dibanding kalau publik diminta untuk membahas tentang substansi misalkan. Di satu sisi dia 1 di antara 5 atau 1 di antara 4, tapi ini yang paling mudah untuk dicerna, kira-kira begitu. Oke, jadi memang tidak melihat kuantitas, tapi memang ya kuantitas ini ya diperlukan juga. Betul. Ya. Terlihat kinerjanya seperti apa, anggaran dan lain-lain. Paling strategis ya. Oke. Aku mungkin mau menanyakan kepada Bang Fajri seperti ini nih, Bang. Belakangan ini kita lihat banyak, sebenarnya nggak banyak sih, tapi ada beberapa lah contoh-contoh rancangan undang-undang yang sepertinya tuh sangat diprioritaskan. Ya sama-sama. Padahal ini rancangan undang-undang ini sama-sama nih masuk prolegnas gitu ya. Tapi kok kayaknya yang dari pemerintah itu seperti didahulukan fast track ya. Ya misalnya kita katakan ya yang paling kontroversial ya misalnya Cipta Kerja. Atau yang kemarin baru aja disetujui bersama Ibu Kota Negara. Nah, ini sebenarnya apakah benar ada anggapan bahwa ya yang pemerintah itu lebih cepat, gitu, prioritas pemerintah lebih cepat atau gimana sih, Bang? Ya, saya juga mengamini ya bahwa kecenderungan RU yang berasal dari pemerintah itu terlihat punya track yang jauh bisa lebih ditebak, kira-kira gitu. Dan ketika dilihat batasan waktu, dia juga seolah-olah tepat waktu lah, kira-kira gitu. Banyak faktor ya, kalau saya menilai yang pertama, saya mengakui
kalau dari pemerintah RUU-nya dia punya proses yang jauh lebih matang kalau menurut saya. Pertama, pemerintah diuntungkan dengan dia yang punya data, dia yang tahu pelaksanaan di lapangan. Dan kalau berartikulasi pembahasan itu jauh lebih saintifik, saya harus akui itu gitu. Kalau saya amati pembahasan-pembahasan ya. Walaupun tidak tidak kemudian mengeneralisir semua, tapi cenderung memang yang dari pemerintah dia diuntungkan dengan data dia yang punya, secara teknis dia tahu seluk-beluk di bawah seperti apa, kebutuhannya seperti apa dan lain-lain. Dan akhirnya kan bermuara pada mendukung kinerja dari pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, memang secara politik hukum saat ini saya melihat checks and balances sangat kendor ya. Maksudnya sulit mengharapkan DPR bisa sangat kritis terhadap pemerintah saat ini. Yes. Bahkan apa yang dikatakan Presiden, apalagi yang sudah bagian dari janji politik, sulit untuk dikritisi gitu. Bahkan DPR cenderung ngasih karpet merah aja gitu. Mau apa nih gitu ya? Ayo kita bangun sama-sama ya. Bahkan saya melihat terakhir yang konferensi persnya DPD, kalau referensi lihat tentang Undang-Undang Ibu Kota Negara, itu tone-nya sangat tidak pengawasan. Kami mengapresiasi dari sampai terakhir, baru di bawahnya tuh kami meninjau ini udah kayak pengamat aja gitu, bukan sebuah lembaga yang sebenarnya bisa ngasih pressure dan menghasilkan kualitas undang-undang yang jauh lebih baik gitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi dari segi substansi, saya mengakui proses di Presiden cenderung jauh lebih matang gitu ya, setidaknya matang gitu ya. RU-RU yang disampaikan tadi juga nggak terlepas dari saringan yang cukup kuat, karena dia nggak sistem jatah tadi itu. Dan memang dari pemerintah memang secara jumlah dia komitmen untuk menekan RUU sedikit-sedikitnya gitu. Sehingga yang muncul adalah suatu hal yang memang udah matang. Yang kedua tadi itu yang politik hukum. Saya pikir sulit untuk mengharapkan DPR bisa sangat kritis saat ini terhadap Presiden. Kira-kira nih di Prolegnas 2022 menurut Abang apa RUU yang kira-kira penting? Ya harusnya DPR dan pemerintah berjuanglah bersama-sama untuk memenuhi RUU ini bisa jadi undang-undang di tahun 2022. Dan jelas undang-undang yang kami dorong itu undang-undang revisi atau bahkan pembentukan baru mengganti Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini. Follow juga sosial media kami di Instagram dan Facebook, Indonesia Center for Legislative Drafting.